Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang berada di lingkar kekuasaan. Ya, yang membentuk apa yang disebut interest group. Oligarki. Oligarki, oke, oligarki ya, oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark, Oke. Termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Agak panjang ceritanya. I'll try to make it short. Begini ya. Jokowi itu menurut saya nggak percaya dia itu PKI, komunis. Oke, saya nggak percaya. He is not that intelligent to be cultivated by the communists. Dan dia itu sebenarnya jadi presiden karena orang tidak menemukan calon yang mereka sepakati. Dan dia lagi populer waktu itu pun juga dicurigai popularitasnya di Solo itu benar apa tidak, apa dia sehebat itu. Tapi kan kemudian Megawati yang menurut Sabam Sirait, itu di buku saya ada itu, dia nggak bisa melawan Prabowo. Waktu itu kan berhadapan Prabowo dengan Megawati. Jadi kata Sabam, sudahlah Mega, kau tidak laku lagi dijual. Itu persis kalimatnya Sabam Sirait. Sabam Sirait, Tiba-tiba hilang. Itulah kalau Anda berusia 77 tahun. Dan yang mewawancarai belum tentu ingat semua juga. Banyak sekali. Jadi Sabam mendorong, pilih aja lah Jokowi. Jokowi itu bukan kader partai. Jadi by accident dia jadi presiden. Ya dia senang aja, siapa sih yang nggak senang jadi presiden? Sudah wali kota, gubernur sebentar jadi presiden. Sebenarnya menurut saya, dengan segala hormat, saya sangat hormat kepada keberanian Pak Jokowi. Dengan segala hormat saya mengatakan ada dua kemungkinan dia jadi presiden. Dia terima jadi presiden. Pertama, memang nggak ada calon waktu itu yang disepakati yang bisa mengalahkan Prabowo. Yang bisa mengalahkan Prabowo. Dan yang kedua, beliau terlalu berani. Besar kemungkinan beliau terlalu berani itu karena dia tidak tahu sejarah politik Indonesia. Terlalu berani dalam konteks apa, Prof? Ya dia terima jabatan itu. As if everything we can do. Artinya dia apa ya? Sedikit naif gitu ya. Ya, kata yang terbagus adalah naif, meskipun banyak orang nggak mau terima itu. Ini mau jadi presiden dalam pengertian yang seobjektif mungkin kan memang. Ya, begitu. Jadi saya sayang, kasihan kepada Pak Jokowi karena dia terlalu berani menerima jabatan itu. It's too difficult for him. Even was difficult for Soeharto. Soeharto kan digulingkan. Soekarno digulingkan. Gus Dur tidak bisa berbuat apa-apa. Agak lumayan kan SBY. Bisa 10 tahun pasti. Jalan baik. Nah, tapi Amerika pun bisa kecelakaan mendapat presiden kayak Trump. Luar biasa. Saya sekolah dan tinggal di Amerika 10 tahun. Saya nggak bisa bayangkan Amerika. Prof. Salim ingin mengatakan bahwa sekarang ini Amerika sama Indonesia sedang kecelakaan gitu. Biarlah orang lain menyimpulkan itu. Saya cuma bilang. Saya sebenarnya dari tadi serius banget, Prof. Salim. Saya cuma mau bilang bahwa beban yang dipikul Pak Jokowi itu berat sekali. Salah satu beban dia dituduh PKI. Dan alasan-alasan untuk menuduh dia itu ada. Tidak peduli itu relevan apa tidak. Nah, misalnya
kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka. Ada isu seperti itu ya? Ya. Jadi saudara sekalian, itu isu itu berhembus kencang, tapi memang tidak pernah Buktikan. buktikan, tidak pernah diklarifikasi. Jadi kalau mau buktikan dan klarifikasi harus dua pihak kan, tapi ya tidak berjalan begitu saja sebagai isu. Tapi kembali lagi ke tadi, kita tahu kan the ruling party-nya PDIP, dan kita tahu pastinya PDIP banyak pengaruhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Ya, at least orang menganggap demikian. Ya, lalu juga kita tahu watak PKI masa lalu yang suka menggunakan tangan kekuasaan secara langsung dan tidak langsung ya. Kalau dia misalnya masuk dalam lingkaran kekuasaan seperti contoh Nyoto tadi yang membubarkan Manikebu, apakah itu sekali lagi, Prof? Apakah itu yang kemudian performa politik Jokowi ini seolah-olah anti-Islam, anti kanan dengan slogan-slogan ya tadi radikal, kemudian kadrun dengan aku Pancasila seolah-olah ingin memecah begitu, dan itu muncul memang bukan sebuah karangan, tapi memang fakta paling tidak sejak Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Ya. Nah itu. Saya mau mohon maaf. Ya. Kepada Pak Jokowi dan kepada orang yang melihat seperti yang apa jelaskan itu. Ya. Let me say it in English supaya tidak terlalu tajam. Oke. I don't think he is clever enough to design that kind of policy. Oke. Saya takut bahwa banyak yang dilakukan Jokowi itu adalah akomodasi dia terhadap banyak grup-grup yang berada di lingkar kekuasaan. Ya, yang membentuk apa yang disebut interest group. Well, it's not apa sih namanya itu? Oligarki. Oligarki, oke, oligarki ya, oligarki. Jadi negara kita ini sekarang dikuasai oleh para oligark. Okay. Termasuk Pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar apa tidak. Jadi Pak Jokowi itu hanya oligarki juga sebenarnya. Oligarki itu harus bermodal, kan punya kekuatan untuk bersama-sama mengelola kekuasaan. Apa modal Pak Jokowi? Presiden. Tanda tangan. Sebagai presiden dia bisa keluarkan keputusan. Tanda tangan, singkat kita persingkat saja. Tanda tangan. Apa saja kalau tidak disetujui presiden, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, saya tanda tangani, kan pernah kejadian. Itu. Jadi ini negeri beramai-ramai dikuasai oligarki, and you have to take and give among you. Jadi ada kepentingannya, saya nggak sebut nama saja, tapi everybody knows. Mr. X, apa kepentingannya? Mr. Z, Mr. B, Mr. Y, ada kepentingan. Sepanjang Jokowi bisa akomodasi, dan dia merasa nyaman, itu jalan. Misalnya sekarang ada teman menganalisa undang-undang, jenis undang-undang. Dia bisa mengidentifikasi, dan saya tidak perlu mengulang di sini. Oh, ini proyeknya Golkar. Ini proyeknya Gerindra. Ini proyek PDIP. Ini proyek PDIP. Ini proyeknya Surya Paloh gitu ya. Dan macam-macam. Itu punya proyek untuk kepentingan-kepentingan. Nah, ini yang akan jadi masalah kalau dua dari kepentingan yang mau digolkan, dilegalkan melalui undang-undang, itu mendapat perlawanan dari masyarakat. Dan imbasnya ke Jokowi sendiri yang dia endorsement. Di-endorse atau tidak. Tapi kalau itu berhasil di DPR, menjadi undang-undang, yang akan memikul beban itu adalah Jokowi. Let's say undang-undang yang memperlemah KPK. Ya. Kan itu proyek banyak pihak itu. Ya.
dan Pak Jokowi mengendorse itu di tangannya. Nah, dia jadi sasaran kritik kan sekarang. Salah satu yang menarik kemarin, juru bicara KPK yang dulu kan mengundurkan diri. Febri Diansah. Dan dengan cepat itu ditafsirkan orang karena Jokowi telah memperlemah KPK. Padahal kembali kepada bahasa Inggris tadi, dia tidak cukup. Ya. Itu kan satu tafsiran. Belum tentu benar. Okay. Dia mungkin punya kepentingan sendiri. At least kepentingan dia menyenangkan oligarki yang mendukung dia, yang berkepentingan melemahkan KPK. It's very difficult. Kita sadar perbedaan ini baik. Hore, demokrasi kita makin mantap.